semua, di video kali ini kita akan membahas tentang pembakaran bensin yang terjadi pada 4 langkah. Proses ini tidak hanya penting dalam dunia teknik, tapi sangat relevan dengan kimia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya. Saya Asisto Priyotomo dan rekan-rekan saya. Proses pencampuran bahan bakar bensin dan udara oleh karburator terjadi sebelum langkah hisap. Udara masuk melalui saluran udara dan melewati filter untuk menyaring kotoran, lalu menuju venturi di karburator. Di venturi, aliran udara yang cepat menciptakan tekanan rendah yang menarik bensin dari jet bahan bakar. Bensin teratomisasi berubah menjadi partikel-partikel kecil dan bercampur dengan udara, membentuk campuran homogen. Campuran ini kemudian diteruskan ke intake manifold dan dihisap ke dalam silinder selama langkah hisap. Sistem ini mengandalkan mekanis sederhana ketimbang dari injeksi yang lebih modern. Langkah yang pertama disebut langkah hisap. Di sini, piston bergerak ke bawah menciptakan ruang hampa di dalam silinder. Katup masuk terbuka dan campuran udara atau O2 serta bensin dihisap masuk ke ruang bakar. pada tahap ini belum ada reaksi kimia. Proses ini hanya memastikan bahan bakar dan oksigen tersedia untuk pembakaran. Selanjutnya, piston bergerak naik dalam langkah kompresi. Campuran bahan bakar dan udara dikompresi hingga tekanan dan suhu meningkat. kompresi ini penting untuk memastikan pembakaran berlangsung optimal pada langkah selanjutnya. Namun, di tahap ini belum ada reaksi yang terjadi. Ini dia inti dari siklus mesin. Langkah pembakarannya adalah ketika piston mencapai puncak kompresi. Ketika piston mencapai puncak langkah kompresi, busi memantik api yang menyebabkan bahan bakar terbakar. Reaksi kimianya seperti ini. C8H18 ditambah 12,5 O2 menjadi 8 CO2 plus 9 H2O plus energi. Hasil dari reaksi ini adalah energi yang mendorong piston ke bawah menghasilkan gerakan mekanis. Namun, jika pembakaran tidak sempurna, gas buang juga bisa menghasilkan karbon monoksida dan nitrogen oksida. Langkah terakhir adalah buang. Di sini, Piston bergerak kembali ke atas, mendorong gas hasil pembakaran keluar melalui katup buang. sisa-sisa gas ini seperti CO2, H2O, dan polutan lainnya akan dilepaskan ke atmosfer. Berbeda halnya dengan mesin bensin, mesin diesel atau mesin solar. Itu menyemprotkan bahan bakar sesaat sebelum piston menyentuh titik mati atas atau TMA. Penasaran? Mari kita bahas. Langkah pertama pada mesin diesel yaitu hisap. Pada langkah ini, piston bergerak ke bawah menciptakan ruang vakum yang menarik udara murni ke dalam silinder melalui katup masuk. Tidak ada bahan bakar yang disuntikan pada saat ini. Jadi, yang masuk itu hanyalah udara, murni udara. Jadi, proses ini memastikan udara yang cukup untuk melakukan pembakaran nanti. Yang selanjutnya atau langkah kedua yaitu hisap. Pada proses ini, piston bergerak ke atas. Selanjutnya, piston bergerak ke atas mengompresi udara hingga volumenya mengecil dan suhunya naik drastis. Pada tahap ini, tekanan udara bisa mencapai 40 bar dan suhunya meningkat hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Inilah ciri khas dari mesin diesel, yaitu udara dikompresi sehingga suhunya naik begitu drastis dan cukup untuk membakar solar atau bahan bakarnya sendiri. Inilah inti dari mesin diesel, yaitu langkah pembakaran. Tepat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar diesel disuntikkan ke udara panas di dalam silinder. Karena suhu udara yang sangat tinggi, bahan bakar terbakar secara otomatis tanpa percikan api. Reaksi kimianya menghasilkan energi besar yang mendorong piston ke bawah. Berikut adalah reaksi kimianya. C10H22 plus 15 kali 52 10 CO2 plus 11 H2O plus energi. Langkah terakhir adalah buang. Piston bergerak ke atas lagi.
mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui katup buang. Gas-gas ini termasuk karbon dioksida, air, nitrogen, oksida, dan partikel-partikel sisa. Emisi ini adalah tantangan terbesar bagi mesin diesel, terutama dalam hal dampak lingkungan. Jadi itu tadi perjalanan pembakaran bahan bakar di mesin 4 langkah. Kita telah melihat bagaimana proses kimia bekerja untuk mengubah bahan bakar menjadi energi mekanis. Memahami proses ini membantu kita mencari cara meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi emisi berbahaya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk berpikir kritis tentang bagaimana teknologi dapat membantu menjaga lingkungan kita. Terima kasih.